Iya orang Sunda sadayana Pak. Campuran. Jadi saya pakai bahasa campuran saja ya nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi rahmatullah. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamu alayka ya habib Allah. Assalamu alayka ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya syekhana al-karam syi'arullah mubarak. Assalamu alayka ya sayyidi Syekh Musa Syarif Syekh Ahmad Suhaib wa Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal imani wal ihsan fi kulli waqti wa hin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Syahadu an la ilaha illallah al-qail laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-qail wa ma arsalnaka illa rahmat al-qail innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa imamin nabiyyin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa qala aidan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah sadaqallahul azim. Surat nomor 2 Al-Baqarah 128 dan 151 sampai 152. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Silakan ikuti. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Diikuti atau diiringi dengan itikad yang kuat, hati ikhlas menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, hanya Engkaulah yang ku maksud,
dan keridhoanmu yang kupinta. Untuk itu berilah aku kemampuan untuk mahabbah kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Amin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salam tahiyah Islamiyah yang pertama dan utama disampaikan kepada guru agung kita, Pangersa Abah Sepuh dan Pangersa Abah Anom. Semoga beliau berdua beserta keluarga yang telah menuju ke alam barzah, yang telah berada di alam barzah menuju ke alam akhirat, senantiasa berada dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya salam tahiyah Islamiyah disampaikan kepada pimpinan pesantren yang menjadi pengemban amanah sesepuh pesantren, yakni Kersana Ki Haji Yajen Zainal Abidin. Juga disampaikan kepada Ahlul Bait yang pada saat ini disesepuhan oleh Kersana Umi. Semoga beliau-beliau semua senantiasa ada dalam kejembaran rahmaniyah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tegak berdiri dan bergerak dalam perjuangan menyebarkan kalimatul thayyibah, kalimatul ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Dan juga salam tahiyah Islamiyah disampaikan kepada semua para wakil talqin, baik yang hadir maupun tidak hadir, yang mendengar maupun yang tidak mendengar. Semoga beliau-beliau semua idem dengan yang di atas, senantiasa dalam kejembaran rahmaniyah, dirahmat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh jajaran dari lembaga yang ada di Suryalaya, baik yang di bawah naungan yayasan, di bawah naungan lembaga dakwah TKN, di bawah naungan Ibu Bella. Semoga semua para pejuang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati rekan-rekan perjuangan, para ulama, para umaro, khususnya yang bertugas pada kesempatan ini, kesana Kang Ajengan Baban, juga Kang Ajengan Erik dan Mang Ajengan Lutfi. Semoga semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Khususnya saya agak grogi juga, di depan saya ada mertua saya. Kalau nggak disampaikan salam khusus saya bisa dipecat jadi minantunya. Jadi salam khusus untuk kersana Bapak, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwani rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya mengemban tugas untuk menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Tugas dari lembaga dakwah TQN Pondok Pesantren Suryalaya sebagai utusan dari kampus Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, yang secara spesifik saya beraktivitas atau home base saya di Fakultas Dakwah. Ini merupakan anugerah dari Allah yang paling utama adalah bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi dengan semua ikhwan. Semoga ini menjadi jalan keberkahan untuk kita. Kita tahu silaturahmi menjadi kunci pintu rizki yang nomor 5. Pintu rizki nomor 1 adalah takwa kepada Allah, nomor 2 ibadah, nomor 3 bakti kepada orang tua, nomor 4 menikah. Wahai para jomblo, joker para jomblo keren, segeralah Anda menikah. Anda tidak akan punya rumah kalau Anda tidak menikah. Bila pun Anda punya rumah tanpa menikah, tidak akan lama rumah Anda akan dilelang. Barang siapa para pemuda yang ingin segera kaya raya, bukalah pintu rezekinya dengan segera menikahkan dirinya.
Barang siapa ibu yang memiliki anak perawan, segeralah nikahkan. Ketika ibu menikahkan anak gadisnya, mahkota sudah disiapkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika bapak dan ibu melihat anak gadisnya sudah banyak yang mendatangi teman-teman cowoknya, lalu Anda tidak menikahkan, maka dosa anaknya adalah dosa ibu dan bapaknya. Nauzubillahi min dzalik. Pintu rezeki yang keempat adalah membangun rumah tangga. Bagi yang sudah membangun rumah tangga, maka pintu rezekinya adalah memperhatikan rumah tangganya, memperhatikan istrinya, memperhatikan anaknya. Bagi seorang istri, memperhatikan dalam pelayanan terhadap suaminya, juga terhadap anaknya. Yang kelima adalah silaturahmi. Ini kunci pintu rezeki. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi silaturahmi yang sejati, sehingga mampu membukakan pintu rezeki dari ilahi. Lalu kerja nomor berapa? Berangkat ke kota mencari pekerjaan itu nomor berapa? Itu nomor 17, Pak. Kata siapa? Ini analisa para ulama berdasarkan urutan Quran dan hadis. Mana yang dibahas paling banyak tentang pintu rezeki? Ternyata yang pertama adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kunci takwa. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tugas ini, mohon maaf apabila saya melebihi, terutama kepada para senior saya, para ulama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu merupakan kersaning ilahi yang menjadi jatining ilahi, merupakan pesan asli dari Allah, bukan yang keluar dari hawa nafsu saya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberkahi, diberi kenikmatan, khususnya nikmat paling agung, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Ini kenikmatan paling agung yang diberkahi, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan ihsan ini belum tentu semua orang mendapatkannya. Jangankan sedunia, umat muslim pun belum tentu mampu merasakannya. Belum tentu muslim pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kenikmatan itu. Mana buktinya? Kenikmatan Islam yang berkaitan dengan syariat Islam, targetnya adalah raga kita. Kita diperkenankan oleh Allah bertemu dengan guru-guru syariat kita, sehingga kita mengenal apa itu syahadat, apa itu sholat, bagaimana syarat rukun sholat, bagaimana syarat rukun zakat, bagaimana syarat sah zakat, bagaimana nisab zakat, bagaimana syarat rukun puasa dan yang membatalkan puasa, bagaimana syarat berhaji, rukunnya berhaji, yang membatalkan haji, juga yang keempat kelewat, bagaimana syarat rukun puasa. Ini kenikmatan Islam kita, Pak. Kita bisa melaksanakan sholat oleh karena bimbingan guru kita. Ini kenikmatan Islam kita. Karena rukun Islam dipelajari menjadi ilmu fikih, targetnya adalah raga kita ini. Kita sholat, kata fikih, laki-laki ngangkat tangan harus seperti ini, sementara perempuan di sini. Kita tahu kan, Pak? Kita mendapatkan anugerah itu, mendapatkan. Belajar kita fikih, belajar. Semua belajar fikih. Bagi yang belajar fikih, teknisnya diatur di mazhab. Yang tidak mau bermadhab silahkan, tapi Anda harus menguasai Quran hadis beserta segala keilmuannya. Semua itu ada. Anugerah dari Allah, kenikmatan iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan rukun iman, ilmunya dididik oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita. Ilmu apa itu? Ilmu tauhid, disebut juga ilmu usuluddin, disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu teologi. Itu bahasa akademiknya. Kita mendapatkan itu, kita mendapatkan. Di mana posisi kita kalau di fikih? Misal posisi kita adalah di Syafi'iyah atau Malikiyah atau Hambaliyah, maka di mana posisi kita dalam ilmu tauhid? Posisi kita di firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belajar itu, Pak.
Kita sudah belajar mengamalkan? Sudah. Ini kenikmatan iman kita. Lalu yang ketiga adalah kenikmatan ihsan. Ihsan adalah belajar merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa, maka ihsan sasarannya adalah rasa, ilmunya adalah tasawuf. Bahasa lainnya, ilmunya adalah, istilah lain untuk ilmu tasawuf adalah ilmu akhlak, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Ajengan Baban, atau ilmu tazkiyatun nufus, atau ilmu tasfiyatul qulub, bening hati, atau ilmu mukasyafah, atau ilmu laduni. Ada juga yang menyebut ilmu ma'rifat, ada juga yang menyebut ilmu hakikat, ada juga yang menyebut ilmu suluk. Banyak, itu namanya saja. Intinya ilmu ini untuk membeningkan rasa agar senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti Pak, terasa kenikmatan Islam, iman, ihsan sekarang? Sudah yakin? Yakin, maka syukurlah kita diberi kenikmatan itu. Mudah-mudahan semua ini bukti daripada kenikmatan itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bersyukur dengan itu. Kenapa? Karena dengan lengkapnya yang tiga ini, Islam, iman, ihsan, berarti kita sedang menuju kepada Islam kafah. Sedang menuju kepada Islam kafah. Islam kafah di 208 Al-Baqarah, udkhulu fis silmi kafah. Ibnu Abbas, makna kafah adalah seluruhnya. Mufasir terbagi dua. Pertama, makna kafah artinya zahir batinmu harus masuk Islam. Ini Syekh Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani, dan juga Syekh Abdul Qadir dalam kitab Tafsir Al-Jailani. Sementara ulama tafsir fikih seperti Ibnu Katsir, Anda masuk Islam kafah itu adalah dengan melaksanakan syariat Islam dan syu'bul iman. Perbedaan pendapat berbeda, tetapi di balik perbedaan ada rahmat. Kita cari rahmatnya. Apa? Zahir batin kita, zahirnya adalah raga, batinnya adalah ruh dan rasa. Syu'bul iman, rukun syariat Islam dan syu'bul iman, disimpulkan pokok ajarannya ada dalam tiga: Islam, iman, ihsan. Raga masuk Islamnya dengan melaksanakan rukun Islam dengan ilmu fiqh, memilih teknis di mazhab. Ruh masuk Islam dengan melaksanakan rukun iman, teknisnya ada di firqah, dan kita firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasa masuk Islam dengan melaksanakan rukun ihsan, ilmunya ilmu tasawuf, teknisnya di thariqah. Sudah ada apa semua? Maka kita sedang menuju Islam kafah. Ini sudah dibahas oleh semua mubalik kita, diawali dari pendahulu kita, Pangasana UAJJN, semua terus. Saya juga pada tahun 2018 sudah membahas, karena ini memang harus terus dibahas. Kenapa? Untuk mengingatkan kembali bahwa keislaman kita alhamdulillah sudah 3/3, bukan 2/3, bukan 1/3. Manusia sempurna adalah manusia yang memiliki raga, nyawa dan rasa. Jika raga saja jika ruh saja kakalayangan jurig pangtarik, rasa saja tidak ada. Jasad dan nyawa, raga dan nyawa ada, tidak ada rasa. Tuboga kaera guntang gantung gubaga bete make calana kalempang kaluar, naon ngaran apa tuh cek bapak nu gelo. Berarti lamun hirup hanya raga dengan nyawa saja, tidak ada rasa, hirup nanu tah. Lamun Islam, fikih dan tauhid saja, berarti itu hanya raga dan ruh saja, berarti Islam. Bapaknya menyebutkan lain abi itu. Ayeuna lamun raga hungku disebut mayit, maka lamun berislam hanya fikih saja, berarti Islam mayit. Nu salatnya salat lain nyolatkeun mayit, tapi salat mayit. Islam iman, fikih tauhid, tasawufnya tidak ada, berarti nu salat nage salat nu tuh saha eta teh urang paling batur ya. Anu sampurna anu tilu, aya raga, aya nyawa, aya rasa, aya Islam, aya iman, aya aya fikih, aya tauhid, aya tasawuf, tah eta nu sampurna. Kita sudah paham Pak itu ya.
Lalu muncul pertanyaan, mana yang harus lebih dahulu? Apakah fikih dulu atau tauhid dulu atau tasawuf dulu? Ini permasalahan. Banyak muncul pertanyaan ke saya, baik melalui Sintoris, ke lembaga atau secara pribadi. Tasawuf nanti usia 40 atau usia 60, yang penting sekarang fikih dulu, begitu kan? Oh, sekarang mau tauhid dulu, nanti tasawufnya terakhir. Ini sudah menjadi perbincangan yang klasik, Pak. Sudah lama pembahasan seperti ini. Karena memang tiap generasi muncul. Mungkin diantaranya tidak mendapatkan jawaban yang tepat. Bagaimana cara menghadapi permasalahan seperti itu? Maka kita harus kembali kepada Quran, kepada Allah dan Rasul. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Engkau memperdebatkan suatu masalah, kembalikan dulu kepada Allah dan Rasul. Saya Islam, Anda Islam, yang berbeda pendapat juga Islam, coba kembali dulu kepada Al-Quran yang samanya. Jika ada perbedaan pendapat dalam satu kelompok, ambil nilai yang samanya. Kita ceramah, di hadapan kita, mustami kita ada, misal di ormasnya ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang Persis. Lalu di akidahnya ada orang Syiah, ada Sunnah wal Jamaah, misalkan ada Mujasimah, atau ada kebatinan dan lain sebagainya. Maka caranya supaya tidak menjadikan kebengkahan, kita berbicara dari Quran dulu, menggunakan metode tanazul, dari atas lalu turun ke bawah. Jangan dulu berbicara pendapat ulama kita, jangan dulu berbicara nih kata Abah Hanif, jangan dulu, itu bunuh diri, Pak. Ambil dulu yang samanya dari Quran dulu. Nah, setelah dari Quran baru ke hadis, nanti terakhir ke logika dan realita. Mari kita lihat, Pak. Kita kembali, mana yang lebih dulu? Fikih dulu, tauhid dulu, atau tasawuf dulu? Itu kan pertanyaannya. Kita bertanya kepada Al-Quran. Tadi di surat Al-Baqarah 128 ada salah satu doa Nabi Ibrahim ketika beliau sudah merenovasi Ka'bah yang sudah hancur akibat topan di zaman Nabi Nuh, lalu diperintahkan oleh untuk direnovasi. Setelah merenovasi, beliau berdoa bersama Nabi Ismail. Doa yang ketiganya, Rabbana wab'ats fihim rasulam min anfusihim. Ya Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah kepada mereka. Maksud mereka itu turunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Utuslah kepada keturunan kami rasulam minhum, seorang utusan dari kalangan mereka, dengan tugas satu, yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu. Pertama apa Pak tugasnya? Membaca ayat-ayatmu, namanya tilawah. Apa Pak? Tilawah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Yang kedua apa tugasnya? Mengajar kitab dan hikmah, namanya ta'lim. Yang ketiga, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, namanya tazkiyah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar di turunan kelak diutus seseorang yang memiliki kemampuan 3T. Pertama yatlu, namanya tilawah, membacakan ayat-ayat. Yang kedua taklim, mengajarkan Quran dan hadis. Yang ketiga tazkiyah, mensucikan jiwa. Kita bongkar dulu sedikit Pak. Apa yang dibacakan? Tilawah. Yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada dua, qauliyah dan kauniyah. Qauliyah ucapan, Quran, hadis. Kauniyah adalah kenyataan realita dunia ini, termasuk khususnya diri kita sendiri. Itu yang harus dibaca. Itu yang harus dibaca. Mari kita lihat, mari kita perhatikan Pak.
Kalau kita menengok ke atas, ke bintang gemintang, pernahkah kita bertanya bintang tersebut bergantungnya di mana? Lalu kenapa bintang-bintang tersebut berputar dan beredarnya secara teratur? Padahal di sana tidak ada yang mengatur, bagian dari kita tidak ada yang terbang ke sana. Polanya tetap begitu. Bila pun berbeda, pola sudah diatur. Ketika terjadi gerhana matahari itu sudah ada aturannya, Pak. Kalau misalkan gerakan seperti ini 3 kali, maka gerakan per 3 kali 1 kali itu jadi gerhana. 3 kali lagi 1 kali itu jadi berhana. Itu teratur. Ini membaca ayat kauniyah. Dari mana bintang gemintang itu mendapatkan cahaya? Dia mendapatkan pantulan dari matahari. Lalu dari mana matahari mendapatkan cahaya? Dari mana, Pak? Ilmu pengetahuan menjawab dari berbagai unsur yang ada dalam matahari yang terjadi pembakaran dan lain sebagainya. Kita bertanya lagi, pembakaran tersebut prosesnya bisa terjadi pembakaran, siapa yang menggerakkan pembakaran itu? Dikejar terus, ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti tafakur, ujung-ujungnya kepada Allah. Maka matahari adalah dalil adanya Allah. Itu ilmu apa? Tauhid. Maka membacakan ayat-ayat Tuhan tujuannya untuk mengingat Allah adalah ilmu tauhid. Tilawah adalah ilmu tauhid yang pertama. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah, ta'lim, mengajarkan kitab dan hikmah. Apa yang ada di kitab? Tentang hukum-hukum, tentang hukum-hukum di dalam hidup, baik hukum-hukum Islam maupun luar Islam, ataupun hukum alam. Kita tahu hukum sholat, kita tahu hukum zakat, kita tahu hukum puasa dan lain sebagainya. Itu dari Quran dan hikmah. Menjadi apa ilmu ini? Ilmu fikih. Yang ketiga, wa yuzakihim, mereka dia bertugas mensucikan kolbu, jiwa yang disucikan, supaya jiwa ini mampu merasa dilihat oleh Allah. Sehingga ketika jiwa mampu merasa dilihat oleh Allah, dia malu untuk berbohong, dia malu untuk menipu, dia malu untuk berbuat tidak baik, dia malu kalau telat sholat, dia malu kalau zikir dikiridit. Mahabbataka wa ma'rifatak la ilaha illallah. Wah, gagah ti awal. Kedua, la ilaha illallah. Katilu, la ilaha illallah sayyiduna. Mending lamun ke asarna dibayarnya, kiridit deui baru DP. Tilu asar di DP deui, maghrib DP deui, isya subuh erek ira halunasna DP we terus, tiap waktu DP hungkul, saminggu DP, pas ek dibayar walah geus gede euy, males aing kudu bayar lagi. Baiklah itu mah kedaya teu lunasan ti ayeuna we, ujung-ujungna jadi kitu. Tak iya ya kebiasaan hidup sok ngiridit teh. Jadi kababawa kana dikirna oke. Kababawa kana dikirna DP terus akhirna teh. Naon sababna eta? Karena diri belum benar-benar merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa dilihat, bayangkan Pak, kita dulu waktu di madrasah diniyahnya ngalaman semua keur salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, malaikat tukang aya kene si akang di tukang husu eta salat, pol bah kadenge akang keluar, wah buru-buru salatnya. Beda eta zaman budak teh Bu, eta teh jadikan pelajaran. Zaman budak jadikan keadaan jiwa orang ngan nu jadi guru, si akang guru ngaji anggap Allah gitu ta. Aya kene teh nya Allah di tukang. Oh Allah mah pernah, oh atuh lamun kitu mah husnul terus, bakal merasa dilihat terus oleh Allah.
akhirnya mulai sholat, dari mulai takbir, bahkan dari wudunya, Allahumma hfaz yadayya mim ma'asika kulliha, ya Tuhanku, semoga engkau menjaga kedua tanganku dari maksiat kepadamu. Masya Allah, geus husu tina wuduna ge, ieu geus dibersihan, susu cina husu, ieu bakal menopang kepada kehusuan sholat. Akhirnya sholat lagi husu. Allahu Akbar. Dah husu sholat beda, husu wuduna beda. Anu wudu ku cepak-kecepek teu pernah rugu, bari itu apa komo 100 kun wuduna oge sholat lagi. Allahu Akbar. Komo sholatna jam 1:30 mah sholat lohor hanteu geus moal husu eta sholat, yakin eta bakal DP hukum dikirna kawas gitu nya Pak sami teu. Sami da sim kuring oge kitu, lamun salewat salat hudang sae Allah 1:30 3 kali we. Naon sababna? Beda apa cahayana ti Allah lain ketika salat awal waktu. Nah, lamun qalbu senantiasa merasa dilihat oleh Allah, hal itu tidak akan terjadi. Apa yang diamanatkan oleh guru kita Pak Sahabah 5 menit sebelum waktu salat minimal urang geus aya di dinya. Maksimalnya lebih jauh 10 menit 15 menit. Nu kieu mensucikan jiwa supaya mampu merasa dilihat ku Allah namina ilmu tasawuf. Maka hayu urang baca di ayatna, ketika abi nyebutkan yatlu, hadirin nyebatkeun tilawah. Ketika sim kuring menyebut yu'allimukum, hadirin harus menyebut ta'lim. Dan ketika menyebut wayu zaki, menyebut taz. Oke, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim tila wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ta'lim wa yuzakkihim tazkiyah. Sekarang 2 Pak menyebutnya. Ketika saya membaca yatlu, Anda menyebut tilawah tauhid. Ketika menyebut yu'alim, ta'lim fikih atau syariat. Ketika menyebut yuzakki, tazkiyah tasawuf. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Tilawah tauhid wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah fikih wa yuzakkihim tazkiyah. Tilawah tauhid, kemudian taklim fik, dan yang ketiga tazkiyah tasawuf. Ini doa Nabi Ibrahim supaya diutus. Mana yang dulu Pak? Tauhid dengan tasawuf duluan mana? Tauhid. Tilawah tauhid. Fikih dengan tasawuf duluan mana? Fikih. Taklim fikih. Yang terakhir berarti benar tasawuf terakhirnya. Benar tasawuf terakhir. Menang aing. Tasawuf terakhir. Engke tasawuf 40 tahun kaluhur cenah. Keprok Pak. Ternyata diajar tafsirna encan beres. Mukaan Qur'an encan beres. Teu nyaho eta teh encan dijawab, karek ngadoa Nabi Ibrahim teh. Baru berdoa 2000 tahun sebelum Masehi. Dikabulnya kapan? Dikabulnya 21 April tahun 571 Masehi. Seberapa tahun Pak? 2571 tahun dikabulna doa Nabi Ibrahim. Urang makarek saminggu teu dikabul geus we beja ka Allah teh merengek, manja pisan. Gusti abi geus saminggu ieu ngadoa beurang peuting ti akang teh dibaca ya rozaku 3410 Yasin 3 kali. Keur mayar hutang 10 juta geuning nepi ka ayeuna eueuh wae. Bapana balik ti kota mawa duit 200 juta kah leungit bea ku copet. Ngatur Allah tah, mengatur Tuhan. Nabi Ibrahim 2571 tahun dikabulnya.
Dikabul tidak ini doanya? Dikabul dengan kelahiran Nabi. Dijawab Al-Baqarah 128. Catat nih Pak, Al-Baqarah 128 dijawab dengan ayat 151, masih di Al-Baqarah. Catat dulu Pak di dalam akalnya nanti. Yang pertama tadi, apa dulu Pak? Tila, kemudian kedua taklim, dan ketiga tazkiyah. Berarti tauhid, fikih atau syariat, dan yang terakhir tasawuf, ketiga. Dijawab oleh Allah masih di surat yang sama, Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Naon Pak? Sanes Allah. Naon tadi? Tila berarti ilmunya ilmu tauhid. Al-Baqarah ayat 151. Lanjutkan. Ayatina wa yuzakkikum. Tazkiyah ilmunya tasawuf. Ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Fikih. Jadi di sini di Al-Baqarah 151 apa dulu? Yang pertama tauhid, yang kedua tazkiyah ilmu tasawuf, yang ketiga fikih. Nah, terus apa yang menunjukkan bahwa ini yang benar, bukan yang tadi ayat 128? Gampang Pak, cari aja di Al-Quran kalimat ayat yang membahas tilawah, tazkiyah, talim di sistematikanya tersusun rapi. Ada berapa kali disebut? Kami mencoba meneliti di Fakultas Dakwah, mencoba meneliti berapa kali ini disebut. Tilawah, tazkiyah, tauhid, tasawuf, fikih. Yang tadi yang pertama tilawah, talim, tauhid, fikih, tasawuf. Coba diteliti ini. Ternyata yang pertama tauhid, fikih, tasawuf hanya satu kali disebut di Al-Baqarah 128. Sementara yang tersusun tilawah, tazkiyah, talim, tauhid, tasawuf, fikih 3 kali Pak disebut. Di mana saja? Barusan yang pertama Al-Baqarah 151. Penjelasan khususnya tidak akan dulu dibahas. Yang kedua Ali Imran 164. Zikir 165 kurangi 1 ayat. 164. Ayatnya laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ini pakai anfu. Min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Apa? Tila, tauhid, wa yuzakkihim, tazkiyah, tasawuf, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, fikih. Sama dengan yang kedua? Sama. Sekarang yang ketiga, Al-Jumu'ah surat nomor 62. Ayatnya ayat berapa? Salat Jumat berapa rakaat, Kang? Maka ayat 2. Kita harus punya kunci Pak untuk menggali ingatan kita. Al-Jumu'ah 2 rakaat, ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Apa? Tilawah, tauhid, wa yuzakkihim, tazkiyah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tuh, sama dengan yang kedua. Berarti berapa ayat yang tersusun tilawah, tazkiyah, talim, tauhid, tasawuf, fikih? 3 ayat. Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, Al-Jumu'ah ayat 2. Rada ngadukung ka urang ieu mah. Nu tadi mah asa teu ngadukung cek akang teh. Lalu apa itu maksudnya? Yang 128 yang pertama doa Nabi Ibrahim
saya menyebutnya itu teori bumi, Pak. Kenapa teori bumi? Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan, utuslah kepada keturunanku kelak seseorang yang mampu mengajarkan tauhid, kemudian fikih atau syariat dan tasawuf. Dikabul oleh Allah. Seakan-akan Allah ketika menurunkan ayat itu berkata begini, wahai Ibrahim, aku telah menjawab doamu yang engkau ungkap di 2570 tahun ke belakang dengan diutusnya Rasul dari turunanmu berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang bernama Muhammad. Sahur Allah. Namun susunannya aku robah. Jika kata engkau mengajarkan yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah fikih, dan yang ketiga adalah tasawuf, aku robah. Yang pertama tetap sama dengan harapanmu adalah tauhid, namun yang kedua adalah tasawuf, dan ketiga syariat atau fikih. Jelas, Pak? Jelas. Jadi yang pertama adalah, yang kedua tasawuf, yang ketiga fikih. Tidak akan berbeda pendapat kalau itu. Kenapa? Susunan ayatnya tidak berbeda, kecuali ada Al-Quran berbeda, betul gak? Ini susunan Al-Quran, Allah yang menciptakan Al-Quran, maka susunannya pun memiliki pesan moral yang kuat. Apa yang didahulukan oleh Al-Quran dan diakhirkan dalam Al-Quran itu memiliki pesan moral yang kuat. Jangankan ayat-ayatnya, formatnya saja itu memiliki pesan moral yang kuat. Format itu apa? Apa ya format itu? Gambar di halaman Al-Quran, Pak. Contoh seperti ini. Di halaman-halaman Al-Quran, bayangkan ada garis kan di pinggir? Betul. Sekarang Anda bayangkan surat Al-Fatihah dan Alif Lam Mim, apa yang ada di pinggirnya? Ayat figuranya, ada bingkai, betul gak? Kebayang gak? Apakah itu semua Al-Quran seperti itu di Al-Fatihah dan Alif Lam Mim? Ada gak yang berbeda? Maksudnya nggak pakai bingkai di Al-Fatihah, Quran ini mah nggak pakai bingkai. Poho deui, jarang buka Quran oke. Silakan Anda buka, Pak. Nanti pulang dari sini atau sekarang yang ada Al-Qurannya buka. Itu berbeda, Pak. Ada bingkai, ada figuranya. Alif Lam Mim dan Al-Fatihah ada figura. Sementara wabil akhirati itu sudah tidak ada, cuma garis saja. Kenapa ya seperti itu? Mushaf Utsmani itu sudah memiliki pesan moral dan itu tauqifi. Mari perhatikan. Jika yang dibuka itu Al-Qur'annya sesuai dengan Mushaf Utsmani, maka di Al-Fatihah itu ayatnya ada 6 baris, Pak. Begitu juga di Alif Lam Mim ada 6 baris. Wabil akhirati, kebayangkan itu membuka lembaran kan? Ya, itu halamannya halaman 4. Berarti Alif Lam Mim halaman 3. Al-Fatihah halaman 2. Halaman 1 tidak ada. Ini menarik, Pak. Berapa baris tadi? 6 di Al-Fatihah, di Alif Lam Mim 6. Kalau saya begini berarti baris ya. Kalau saya begini berarti halaman. Al-Fatihah di halaman berapa? 6 baris di halaman 2. Alif Lam Mim 6 baris di halaman 3. Kalau di sini berarti Alif Lam Mim, kalau di sini berarti Al-Fatihah. Silakan Anda sebut angkanya. Baris 6, halaman. Oke, sekarang angkanya 6, 2, 3, 6. Ulangi. Angka apa itu? Jumlah ayat Al-Quran, Pak. Oh, jumlah ayat Quran bukan begitu. Berapa? 6.666. Sok buktikan, pernah ngitung tuh. Yo, saya sudah pernah menghitung Lailatul Qadar tahun 2007 bersama santri bapak saya di Singaparna, Bantar Payung, Galunggung. 3 kali.
Ternyata jumlahnya 6.236. Kemudian di sini pesantren Suryalaya di pengajian bersama santri, jumlahnya 6.236. Khawatir salah, kemudian saya searching ke lembaga-lembaga pengkaji Al-Quran. Ternyata keputusan mereka juga jumlah ayat Quran itu 6.236, bukan 6666. Tetapi sama bapak saya diingatkan, awas Cep, hati-hati, meskipun itu sudah terbukti 6236, jangan kau salahkan pendapat yang mengatakan 6.666. Itu pasti ada rahasia di balik itu. Ternyata memang ada rahasia, Pak. Dibahas sekarang nggak akan selesai. Biar saja nanti ngobrol di belakang aja, Pri, Pak. Nah, ini 6236 rahasia jumlah ayat 6236. Mari sekarang fokus lagi. Halaman 6. 2 kali 6 12, simpan 12. Truk. Ini berapa? 3. Ini 3 kali 6, simpan 18 dan jumlahkan. Angka apa itu 30? Juz, sudah ada di situ. Luar biasa Al-Quran. Apa yang belum ada? Jumlah surat. Ayat kan sudah tadi 6236. Nah, sekarang halaman 6, jumlah baris 6, jumlah ayat Fatihah 7. 2 tambah 6 8 tambah 7 15. Betul. Buka surat nomor 15. Kalau tidak salah Al-Hujurat. Jumlah ayatnya 99. Ambil angka 99, jumlahkan dengan 15. Berapa, Pak? 114. Jumlah apa itu? Jumlah surat. Luar biasa. Ini hanya untuk menunjukkan supaya kita yakin bahwa jangankan susunan ayatnya, formatnya saja sudah memiliki rahasia di Al-Quran. Agar kita benar-benar yakin bahwa yang dimaksud tadi oleh Allah itulah susunan yang sebenarnya. Tilawah, tazkiyah, taklim, tauhid, tasawuf, kemudian fikih. Nah, itu kata Al-Quran. Ini teori langit, Pak. Kalau teori bumi, tauhid, fikih, tasawuf. Silahkan Anda mau milih teori bumi atau teori langit. Kalau teori bumi itu belum dikabul berarti oleh Allah. Ini menurut Al-Quran. Lalu bagaimana menurut hadis atau di Nabi? Lebih mudah, Pak. Siapa yang tahu sejarah Rasulullah Muhammad SAW akan menyadari betapa yang pertama yang disebarkan oleh Nabi itu adalah tauhid. Betul kan? Orang bertanya, Muhammad, jelaskan kepada kami bagaimana Tuhanmu. Begitu kan? Maka dijawab, Qul huwallahu. Tuh, ayah santri nu nyeleneh yo. Kang, berarti Allah teh lalakinya. Kunaon kitu? Eta geuning huwa domirna. Henteu hiya meureun maksudna, mun hiya mah atuh feminim tang pangeranna. Nah, terus bagaimana untuk menjelaskan kenapa itu pakai domir huwa? Mudah saja, buka asbabun nuzul. Orang Yahudi bertanya, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Tuhan teh kan ilahun ya, Pak. Ilahun muzakkar, maka huwa itu kembali kepada ilah itu. Sampaikan Muhammad, huwa yang dimaksud Tuhan itu yaitu Tuhan kami Allahu Ahad, bukan wahid. Beda. Ahad langsung menunjuk kepada zatiyahnya. Ahad, satu yang tidak bisa dibagi, satu yang bukan terdiri daripada beberapa unsur, satu yang huwal awal qabla kulil awal wal akhir qabla kulil. Kata siapa? Imam Tobari dalam kitab tafsir Tobarinya. Dialah Allah yang pertama sebelum yang segala sesuatu yang pertama, dan yang terakhir sebelum semua yang terakhir. Ahad tidak bisa dibagi. Satu masih bisa dibagi, dibagi dua, dibagi empat, dibagi delapan, dibagi 16. Ahad tidak bisa dibagi. Rasul begitu diutus ke Mekah, yang pertama adalah penetapan pondasi tauhid.
di hadapan umat. Sehingga ketika itu ziarah diharamkan oleh Rasul. Setelah bertauhid, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya Rasul menanamkan akidah, menanamkan kalimat tauhidnya, ditalkinkan. Inilah penyucian jiwanya, terbersihkan jiwa. Setelah itu baru diajarkan fikih. Silakan Anda, siapa yang mengenal sejarah dakwah Islam, sejarah hukum Islam, mereka semua akan menyadari bahwa hukum fikih, hukum muamalah terutama itu baru ditetapkan setelah Rasul di Madinah, Pak. Setelah Rasul di Madinah. Maka dari sejarah Rasul kita juga bisa meyakini bahwa yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah tasawuf, dan yang ketiga adalah fikih. Lalu menurut logika bagaimana? Ini apa, Pak? Air murah. Kalau botol ini kotor, mau dipakai minum, mau dipakai alat minum, yang pertama dibersihkan dulu atau diisi dulu? Dibersihkan. Jika langsung diisi, nggak akan ada yang mau meminumnya. Begitu juga jiwa kita, Pak. Kalau ini kotor, lalu kemudian diisi dengan ilmu pengetahuan, diisi dengan ilmu agama, tidak akan ada yang mau menerima. Anda ceramah di mana-mana, kita mengajak orang zikir, mengajak orang sholat, mual aya ngaruh naon, aku masih awe juga sholat sorangan, paling gitu. Kenapa? Karena dirinya tidak memancarkan cahaya ketauhidan. Bahkan pada akhirnya dia akan menjadi biang kerok dalam kehidupannya, akan menjadi sampah, akan menjadi koruptor, akan menjadi manipulator, akan menjadi seorang penipu dan lain sebagainya. Perhatikan, kalau kita boleh membaca orang lain, adakah seorang koruptor yang bodoh? Gak ada, Pak, ya. Semua pintar, menguasai hukum agama. Ada yang menguasai hukum agama. Kenapa? Bukankah dia itu orang pintar? Bukankah dia itu orang cerdas? Bukankah dia paham terhadap agama? Lalu kenapa bisa begitu? Bisa korupsi? Itu tadi. Karena kok akhirnya ilmunya tidak mencahayai diri sendiri, tidak merubah kepada dirinya sendiri. Salatnya juga tidak merubah kepada dirinya sendiri, sehingga lam yazdad minallah illa bu'dan. Bukan hanya tidak bertambah rahmat, melainkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih yakin bahwa yang pertama setelah ditauhidkan, awwaluddin ma'rifatullah, setelah dikenalkan kepada Allah, yang pertama harus sucikan jiwa, sucikan. Para santri, para mahasiswa yang senantiasa menggali ilmu, jangan lupa ada waktunya menggali, ada waktunya berpikir, tetapi kolbu jangan sampai terlupakan. Ini harus terus dibersihkan. Jika kolbu bersih, menerima ilmu satu jengkal, bisa melebihi kecerdasannya daripada orang yang menerima ilmu sedepat tetapi kolbunya kotor. Bapak mengenal Infocus kan? Proyektor yang mengirimkan gambar. Gambar bisa berjalan di layar atau di tembok, dipancarkan oleh cahaya. Tulisan bisa ada di tembok, dipancarkan oleh cahaya. Apa yang terjadi ketika temboknya atau ketika layarnya kotor? Bisakah kita membaca dengan baik? Tidak, Pak. Begitu juga kolbu kita. Allah tidak pernah senantiasa selamanya, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya. Namun kolbu kita seperti tembok, kotor, sehingga rahmat Allah tidak terasa, cahaya Allah, hidayah Allah tidak terasa. Ada orang nasihati, jangan begitu, itu salah, malah dimarahi, tidak menerima. Padahal itu adalah hidayah dari Allah. Karena Allah, di antara cara Allah menunjukkan hidayah kepada seseorang melalui saudaranya, melalui gurunya, melalui orang tuanya, melalui istrinya, melalui suaminya, melalui anaknya, melalui orang tuanya. Kebayang, Pak, ini cahaya Allah disebarkan kepada kita, rahmat Allah diturunkan kepada kita, tetapi kolbu kita hancur. Ada di sini yang tidak punya
HP-nya yang tidak memiliki jaringan 4G, 4G masih ada Pak? Sama. Tapi sinyal 4G-nya ada gak? Ada. Disebar oleh Allah. Disebar oleh jaringan itu, menyebar ke bawah. Tetapi yang bisa menerima hanya HP yang sudah disetting untuk menerima jaringan 4G. 3G tidak bisa. Artinya apa? Kita yang harus siap menerima. Jangan sampai hujan turun dari langit, kita menyiapkan baskom nah ditangkupkan. Nyarolok. Kabasihan hungkul. Bawaun ka imah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada jaringan, tidak ada wadah karena wadahnya kotor. Yang ketiga, 4G-nya ada tetapi gak masuk-masuk. Ini kenapa ya? Pulsanya eueuhan atau pantas we. Kopinya tidak ada. Ada kuota nih, tapi masih lelet juga. Ada virus. Ada alaik Pak di kolbu kita. Ada kotoran di jiwa kita. Mana alaik? Alaik teh dosa kecil, dosa teu karasan teu haram, mubah. Balik di pegawaian, pulang dari tempat kerja, datang ke rumah, walah orson, ngeunah tiis deui diinum, leguk beak. Ai datang si Ujang, mana orson Ujang? Uluh ku bapa diinum jang hampura, nyeun deui nya amung. Jika teu dosa apa? Nuqtatus sauda, titik hitam di dalam kalbu, terus sering melakukan itu. Atau eta oge keluar ti imah make senal usaha wae, kembalahan budak ieu, cek budak kembalahan bapak ieu. Cek bapak kembalian pemajikan iya waktu narek make nu bogana senal nuqtatus sauda kedua. Geus kitu teh geus make anu gosop lempang ka sawah aya tangka sampo batur tok plok eta mah dosa apanya? Maling komo eta mah. Nuqtatus sauda. Begitu masuk ke saung di sawah ngobrol papangi jeung Mang Emon misalkan ngobrolkeun ka gorengan Mang Nyon, kita mah di wae eta dosa. Aduh jang geus dhuwur kelah sakedeung deui. Sakedeung deui ternyata 1:30. Salat teh sangeunahna dikirna oge di dep PD wae. Begitu kabersihan nuqtatus sauda geus aya bebersihna mung atuh beuki kotor. Nauzubillahi min zalik. Maka kita mari sama-sama apa? Untuk menerima mensyukuri kenikmatan Islam, iman, ihsan ini. Kita bersyukur kepada Allah karena kenikmatan yang tiga ini sudah ada dalam diri kita. Dan kita perangkatnya tiga piranti dasar manusia atau tipdam sudah ada kan? Kita manusia normal kan Pak? Kita bukan mayit, kita juga bukan uka-uka, kita juga bukan orang gila, tetapi manusia ada raga, ada nyawa, ada rasa. Maka ambil kenikmatan Islam, iman, ihsan itu. Syukuri. Bersyukurnya bagaimana? Tidak ada lagi. Menerima kenikmatan itu sesuai dengan tujuan. Diberi air, minum yang baik. Diberi HP, gunakan. Jang ka dieu, naon? Pangneangkeun Mang Nyon jeung Cek Inoh ka dieu gitu. Aing mah pan boga HP, lah geus hiji ka ditu init. Teu syukur nikmat teh. Kang ka mana? Kang mau ke mana? Ziarah pamijahan. Kok jalan kaki? Meretas sejarah. Jalan kaki. Pan akang teh boga mobil Pajero. Duit ge loba 500 juta. Nah make lempang. Syukur nikmat. Lain syukur nikmat nu kitu teh. Kupur nu kitu teh. Nu marentah naon lempang dikira. Keur naon boga mobil, keur naon boga duit dibere ku Allah eta teh. Pake gunakan. Ya Pak. Ulah on-onan. Punten saon. Kecuali Anda bisa diperintah oleh pangarsa, abah, oleh guru, silakan. Tapi kamu harus jalan kaki. Nah itu, ulah sok hayang disebut keren lah, ayo nu marentah mah hayang legeng. Ame dikenal sejarah urang teh lumpang. Wah, geus beak eta ku eta ge niat geus bener, geus teu bener. Hayang kapuji ku batur. Beaknya Kang. Tah kade Kang. Urang nu sok kitu lain batur gitu. Kenikmatan itu, disyukuri itu diambil dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Diberi akal, harus berpikir, thalabul ilmi, saranana. Diberi hati, harus
Zikir. Hati tugasnya satu, untuk berzikir. Maka zikirlah kita la ilaha la ilaha la ilaha. Nah, zikir lisan, kolbunya juga zikir. Jangan sampai lisan zikir, kolbu lupa. Hati-hati, kata ahli tauhid, jika zikir lisan ghaflatul qalbu, lisan mengucapkan la ilaha illallah tetapi qalbu lupa, Anda bisa menjadi kufur sesaat atau musyrik sesaat. Kumaha sakupurna? La ilaha artinya tidak ada Tuhan? Bukan. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Lok tepae asal surga mah. Sementara di kalbunya tidak ingat kepada Allah. Cek Allah teh, siapa da teu ngaku aya pangeran, nyebut oge eueuh pange. Tuh. Betul Pak? Maneh mah teu ngaku ka aing. Terakhir ucapan anjeun la ilaha illallah. Allah berat. Mual asup surga apa? Setan tertawa terbahak-bahak. Ini kalau mengucapkan zikir, kolbu tidak zikir. Maka dari awal Pak, ketika tarikan pertama la hadirkan. Kumaha atuh da cep? Ieu ngucap. Sibuk cenah hese. Sakitu kan? Itu dikir ya dikir tah ilmuna kieu Kang. Zikir itu artinya menyebut, mengingat, merasakan. Cukup mengingat. La tah ingat we. La ieu nyebut la hese atuh. Cukup dengan ingat di sini mah. Apalagi kalau merasakan. Kumaha sih ingatna? Nih akang-akang, ece-ece, teteh-teteh yang sudah pernah kasmaran. Ya, pernah kan kasmaran, jatuh cinta. Kita lagi ngobrol dengan orang tua. Ari nu keur kasmaran mah hate teh ingat we nya ka awewe eta. Ya Kang, tah eta dikir dengan ingatan teh. Komo atuh kasmaranna geus tingkat dewa, stadium 4. Sernud gebeg, par kitu nya. Keur ngobrol teh teu fokus we. Da memus inget euy sernud gebeg, dahar teu mirasa, naon da rasana geus ka ditu. Zikir dengan rasa kawas gitu lah nu gampang nah. Luar biasa lamun urang ka Allah kawas gitunya. Wah, tengah malam dibelah ku pacu kudaku, hujan pun aku tembus demi menuju sang pujaan hati yang bertahta di jiwa. Bebeakan dalam mencinta Nabi kadinya apa? Iza zukirallahu wajilat qulubuhum ta eta. Ketika disebut nama Allah bergetar kalbuna, minimal getarannya ketika nama kekasih disebut Anda bergetar kalbu. Ijem bergetar kalbu misalkan. Ya, bagi yang belum mengenal cinta jangan dulu lah. Mau ngerti itu. Sebab Imam Ghazali juga di Ihya Ulumuddin bab mahabbah di kitab tasawufnya mengatakan, apa yang aku bahas tentang cinta kepada Allah ini sekali-kali tidak akan pernah tidak akan pernah mengerti kecuali bagi orang yang mengenal cintanya sendiri. Maka pahami Pak, rasa kita, pahami cinta kita terhadap apapun, cinta kita terhadap istri terhadap suami, terhadap keluarga, terhadap anak incu buyut bawa canggah wareng udag siur gayung ngatucar maur batur kabeh cinta usahakeun, rasakan singkapangi. Terhadap harta rasakan singkapangi. Di mana nistana eta ke harta, di mana membawa hinana eta harta, di mana rasana kolbu tergoda dan terbuai oleh dunia. Nah kepada Allah teh minimal kawas gitu. Jelas Pak? Mudah-mudahan. Maka latihannya, zikirnya ketika sudah dihadirkan zikir kolbu. Caranya bukan menyebut pabaliut, la di dia nyebut riuh. La ilaha, ingat illallah, ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jok bayangan hutang orang sekian juta, buang. Tidak boleh ada yang lain di situ Pak.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gusti kumaha ya carana meh loba duit. Buang Pak. Zikir dan doa itu adalah makom hakikat. Hukum akal lepaskan dari pikiran kita. Misal kita punya hutang, besok harus dibayar. Zikir sebanyak-banyaknya, pasrahkan kepada Allah. Ya Tuhan, Kau Maha Tahu kenyataanku seperti ini, aku serahkan kepadamu. Berilah aku kemampuan untuk bertahan selalu berzikir. Dikir Allah. Aduh hekti mananya eta nyariat nih Pak. Mau nepi-nepi atuh. Ongkoh pasrah tapi aduh di mananya. Nah, nyariat nih pertanyaan gitu. Zikir, ibadah, doa itu makom hakikat, hanya satu. Kita dan Allah, kita dan Allah. Susah pada bayangan ieu sok ingat wae ka ditu ka dia, robitoh ka guru. Bayangkan wajah guru. Allahu Akbar. Nah, waduh, enggak musik nih. Lamun ngabayangkan wajah guru musik, maka sakabeh jama musrik. Kenapa? Buktikan kepada saya siapa yang sholatnya tidak pernah punya bayangan yang lain. Enggak ada kan Pak? Allahu Akbar. Cek ibu-ibu ke sholat isya, alah ayeuna masak naon euy. Budak pambasalaki cenah aya pasakeun. Lah ingat aya kulkas urut bulan raya gung kamari cenah aya daging sapi di dinya. Aya beunta imam geus sujud. Beunta imam tos sujud, tak aya kaweur. Maka kembali ke deui. Ketika datang pikiran-pikiran yang lain, tolak. Kelinci mana? Misalkan itu kan pakai jurus ya Pak. Kita pakai jurus semua. Kelinteke dan lain sebagainya, tolak. Datang pikiran, main ke misalkan ke apa? Asia Plaza, tolak deui, tewak, teke, hibar, dikir hopi we terus itu. Dikir hopi terus. Balik deui ka Allah, wazkur rabbaka iza nasi. Di mana lupa ingatkan, di mana lupa ingatkan, di mana lupa ingatkan. Ya Allah, salat teh hese teh geuning minang pohona eta teh eling. Ya, Pak. Anu teh eling kitu mah. Moal. Oh. Nu kitu teh eling, tapi lamun si aceukna diobrolkeun ka Ceedoh, aduh aceuk hese abi mah salat teh eling we. Ria eta mah. Tong legeg ria nu kitu teh. Hayang disebut jalma anu khusyuk. Teu diobrol-obrol, itu mah urusan saya dengan Tuhan. Kecuali ibu bapak mau konsul kepada guru, mau mencari solusi. Begitu ya kata pangersa Abah dalam kuliah subuhnya. Teu cukup diamalkeun, tapi kudu bari dirasakeun. Maka tasawuf itu prinsipnya arapik Pak. Arapik, amalkan, rasakan, pikirkan. Nomor 3 pikirkan. Arapik sikapnya serba apik, jangan minum sembarangan. Tong nyokot sacokot cokot. Nah, ulah nyabak sacabak, ulah nyarita caritana. Sagala arapik. Kepanjanganna amalkeun, rasakeun, pikirkeun. Terakhir, ini gaya sahabat. Sahabat ditanya, anjeun nyaho naon anu disebut Islam? Oh, teu terang Gusti, mun Gusti we sareng Allah nu ninggal. Tuh, tawadu. Padahal mungkin saja ada yang tahu. Nah, gaya sufi itu gaya para sahabat, Pak, akhlaknya di hadapan Rasul itu. Di hadapan guru seperti itu. Amalkan, rasakan, pikirkan. Nih Islam, nih iman, nih ihsan. Mereka tidak bertanya, ngamalkan. Tidak bertanya kenapa sholat harus takbiratul ihram, kenapa harus ruku, kenapa harus tidak. Diamalkan, tapi karena hasil pengamalan dengan khusyuk, penuh ketaatan kepada Rasul demi perintah Allah, akhirnya ilmu diberikan pada akhirnya. Itu tasawuf Pak. Berbeda dengan tauhid. Kalau tauhid firman, pikirkeun teleuman. Pikirkeun teleuman. Saya dulu pernah bertanya. Coba saya ulang sekarang. Betul Tuhan Allah itu ada? Yakin? Coba semangatlah jawabannya. Betul Tuhan Allah itu ada? Yakin? Apa dasarnya?
ada ciptaannya. Kita beriman kepada Allah. Alah namusan. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan kita, beriman kepada Tuhan Yahudi, tidak. Beriman kepada Tuhan Nasrani, beriman kepada Tuhan Majusi. Nah inilah orang-orang musyrik. Lah nah maka disebut musyrik. So kira pak orang buktikan kia. Cep, kenapa beli pulsa sok Mang Asep wae? Kang, kenapa beli pulsa sok Mang Asep wae? Cek si Akang dijawab, da kur Mang Asep anu dipercaya ku saya mah. Nu sajen mah henteu. Aya sabari tukang pulsa? Satu atau banyak? Banyak. Bapak ditanya, percaya kepada Tuhan kita? Percaya. Percaya kepada Tuhan Nasrani? Tidak. Percaya kepada Tuhan Yahudi? Tidak. Percaya kepada Tuhannya Majusi? Tidak. Ada berapa Tuhan? Oh, apa tuh? Berarti Anda mempercayai empat Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Benar gak Pak? Ada berapa Tuhan? Katanya la ilaha, hanya satu Tuhan, tapi kenyataannya Anda menjawab ada empat. Tuhan siapa? Tuhan kita, Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani, Tuhan Majusi. Tuh ada empat. Hah? Betul gak Pak? Ulangi kalau belum paham nih. Masih ada yang belum paham. Ini tukang pulsa Kang Asep, kenapa beli pulsanya misal hanya ke Kang Nang? Enggak lah, gak percaya saya mah. Kang Kemot? Enggak. Kang Joni? Enggak. Kang Unen? Enggak. Kang Burhan? Enggak. Terus Kang Asep Kang Ndang, aya berapa tukang pulsa? Genep. Tuh. Percaya kepada Tuhan kita? Percaya. Satu. Kepada Tuhan Yahudi? Rada RPH enam. Begini Pak, kalau Anda tidak percaya kepada Tuhannya Yahudi, berarti Yahudi punya Tuhan selain Allah. Benar gak? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhannya Nasrani, berarti Nasrani punya Tuhan selain Allah. Benar gak? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhannya Majusi, berarti Majusi punya Tuhan selain Allah. Sementara mereka semua diciptakan oleh siapa? Berarti Tuhannya juga tuh, wa ilahukum ilahu, hanya satu Tuhan. Jelas gak Pak? Kita nggak percaya pada gurunya dia, berarti dia punya guru. Kita nggak percaya kepada istrinya dia, berarti dia punya istri. Kita nggak percaya kepada bosnya dia, berarti dia punya. Kita nggak percaya kepada Tuhannya dia, berarti sama dengan dia punya Tuhan. Jadi percaya gak kepada Tuhannya Yahudi? Kepada Tuhannya Nasrani? Percaya Tuhan 1, 2, 3 gitu. Alah geuning salah deui. Kapan gitu Nasrani mah nya Pak? Tuhan naon dia duhur? Tuhan Bapa nu di dieu. Bunda Maria nu di dieu. Tuhan Yesus, Tuhan Anak. Eta Pak percaya kadinya? Hag sia. Aing jadi salah deui wae teh kumaha. Tapi ini tauhid kita Pak, jangan sampai salah. Kita percaya kepada hakikat Tuhannya karena itu adalah Allah, tetapi tidak percaya kepada konsepsi ketuhanannya. Itu yang dalam bahasa agama konsep ketuhanan itu disebut akidah. Jadi kita percaya kepada Tuhannya tetapi tidak percaya kepada akidahnya. Nah akidah itu yang diyakini oleh dia, yaitu Tuhan Ayah, Bunda, dan Tuhan Yesus itu. Nah terhadap akidah itu, terhadap konsepsi seperti itu, maaf saya tidak percaya, tetapi kepada hakikatnya saya iman karena yakin tidak ada lagi Tuhan yang lain dan tidak akan pernah ada dua kecuali Allah. Kabayang lamun pangeran aya dua. Ya akang sanami Kang Agus iya eja cek Tuhan A tuh Agus bare mobil Alphard
si Eja tong dibere saya. Aya cek tuan hiji tibalik si Eja dibere apa? Si ieu ulah. Eta kabayangnya Tuhan namun kitu, Pak. Geus badami itu. Badami pangeran teh. Ternyata ego duanana egois. Mung pokona mah Agus cek hiji Eja guru-guru dibere. Kabayang, Pak. Yang namanya Tuhan Maha Kuasa tidak mau mengalah diadu. Lamun Amerika jeung Rusia diadu nuklir bertempur, siapa yang rusak? Yang ada di sekitarnya dan tengah-tengahnya, Indonesia termasuk. Lamun Tuhan yang berkuasa diadu, siapa yang rusak? Kita lah, bumi hancur. Atuh kabayang pangeran ieu ngawaku tenaga dalam. Bos. Jadi sunu tri itu ngalakeun bentar, guntur geni, bos. Hancur Pak dunia. Tapi kenyataannya hancur teh dunia. Berarti tidak ada yang berselisih, berarti tidak ada yang berdebat, tidak ada yang bermusyawarah. Berarti di sana hanya satu Tuhan. Qul huwallahu. Maka saya percaya kepada hakikat Tuhannya, tetapi tidak percaya kepada akidahnya, tidak percaya terhadap konsepsinya. Ini tauhid kita, Pak. Yang disebut tilawah tadi, ini yang harus ditanamkan dalam hati kita. Tauhid kita, la ilaha Allah. Aduh, buru-buru ya bisi macet di jalan. Buang. Itu ilah, Pak, namanya. La ilaha illallah. Selapar betung bisi kapieulan ku batur Isa misalkan gitu. Buang, Pak, buang. Segala sesuatunya buang. Ilah-ilah itu buang, termasuk ilah-ilah modern. Apa ilah-ilah modern? Allahus Somad, Allah tempat bergantung, tempat mengadu, tempat mengeluh. Sekarang orang-orang banyak mengadu dan mengeluh karena update status. Cing atuh hargaan saeutik euy. Ari keur nginjem duit mani gampang. Ari keur nginjem duit mani gampang. Ari ditagih mani hararese. Laporan karena status. Sagala sesuatu laporan karena status. Nu kitu ayatna lain Allahus Somad, Androidus Somad. Mudah-mudahan Pak, urang sami-sami berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya kita diberi kemampuan untuk menerima dan melaksanakan segala ajaran dari guru agung kita. Amin. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selebihnya mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.